Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Para hadirin sidang taraweh yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini mungkin kita sudah memasuki malam ke-6 ya, karena awal Ramadannya itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Malam ke-5 berarti ya, Ahad ya. Tentunya mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur karena mungkin saja saudara kita yang sedang sakit, mari kita doakan. Mungkin keluarga kita, mungkin teman kita sedang sakit, kita doakan. Mudah-mudahan sembuh ya pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah taraweh yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Ini dalam satu hadis, salah satun la turaddu da'awatuhum as-shaimu hatta yuftir. Siapa orang-orang yang doanya tidak ditolak itu? Yang pertama adalah orang yang sedang berpuasa sampai dia berbukanya. Nah, tentunya momentum di Ramadan ini, tentu kita sebagai umat Muhammad ini harus kita pahami bersama bahwa ketika kita memasuki di bulan suci Ramadan ini, tentunya kita banyak contoh yang harus kita ambil dari ulama-ulama tempo dulu yang memang sangat soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan perilakunya juga merupakan perilaku yang akhlaknya adalah panut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, momentum ini tentunya bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali orang mengatakan bahwa betul bulan ini adalah bulan istimewa. Karena di dalamnya kita akan melakukan saum, dan saumnya itu saum yang berjamaah. Biasanya kalau hal-hal yang bersifat jamaah itu dilakukan biasa agak ringan sekali. Beda ketika umpamanya kita saumnya itu saum sendirian ya, itu terasa berat sekali. Tapi karena saumnya itu adalah saumnya berjamaah, insya Allah kita mudah sekali karena berjamaah, terasa tidak ada lelah gitu ya. Apalagi ada harapan bahwa di bulan ini segala amal perbuatan kita semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita pahami bersama. Memang ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa ketika ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tidak bisa dianggap takwa, kita tidak bisa disebut bahwa kita takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita salatnya rajin, ngajinya rajin, kemudian tadarusnya juga, qiyamul lailnya, sedekahnya juga rajin. Akan tetapi kalau tetangga kita yang sakit, kawan kita disakiti oleh kita, kerabat kita juga tersindir oleh omongan-omongan kita, maka itu belum disebut takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah milik umat Muhammad. Milik umat Muhammad, milik umat Islam, yang tentu di dalamnya tidak lepas ada malam Lailatul Qadar.
ada malam Lailatul Qadar. Jadi boleh saja umat Muhammad itu adalah umurnya pendek, akan tapi amalannya sangat panjang sekali, sangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan juga ternyata ini adalah bulan yang prestasi. Bulan yang memang betul-betul harus kita memperbaiki mental spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja enggak jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Maha tahu atas segalanya. Oleh karena itu, momentum di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk taqarrub ilallah, karena kita sudah termasuk adalah orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita itu tentunya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan yang tentunya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sikap kita? Sikap kita tentunya enggak diam. Ada beberapa sikap-sikap yang harus terpuji. Ya, sebagai umat Islam, sebagai orang yang menyambut didatangnya bulan Ramadan ini, kita tidak apatis, akan tapi justru optimis. Ya. Salah satunya tentu yang diungkap oleh Yahya bin Abi Katsir yang meriwayatkan bahwa orang-orang yang salaf terdahulu itu mengucapkan doa itu. Jadi ada doanya ketika datangi Ramadan, ya Allah ya sebelum Ramadan, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Ramadan ya, selamat sampai ke bulan Ramadan ya. Kemudian selamatkan juga itu ya. Selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan juga hingga aku selesai untuk menunaikan ibadah Ramadan. Jadi jangan dianggap enteng, karena semua amal ibadah kita, semua perilaku kita itu akan dilibat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, kemudian juga sahabat juga menyambut tentunya dengan gembira, dengan tersenyum itu ya. Kemudian juga dengan tahmid, bahkan melepas Ramadan itu dengan menangis itu. Kalau para sahabat Rasulullah SAW itu ya. Nah, itu yang pertama, kita menyambut dengan senyum, dengan gembira. Yang kedua tentunya kalau Ramadan itu ya harus disambut juga dengan persiapan ilmu. Ya tidak mungkin kita melaksanakan puasa Ramadan akan tapi kita nggak ada ilmunya. Tentunya harus berilmu, harus punya ilmunya ini. Jadi tentu yang berkaitan dengan puasa, ilmu tentang ibadah sholatnya juga harus kita pelajari. Tidak mungkin kita sempurna ibadah puasa kalau kita nggak tahu ilmunya. Kapan kita itu harus niat saum, kemudian kita itu bagaimana kita itu bisa tahu bahwa yang membatalkan saum itu seperti apa, yang tidak boleh saum itu seperti apa, ya harus tahu ilmunya, karena ini merupakan ibadah yang betul-betul memang hanya Allah yang nanti yang akan mencatatnya. Jadi kalau sekarang itu ada mungkinnya fikih-fikih ibadah itu yang bisa kita pelajari. Seperti contoh saja, tidak sah umpamanya seandainya kita itu niat puasa Ramadan, niatnya setelah sholat subuh, nah itu kan tidak punya ilmunya. Akan tapi ya memang harus kita niatkan nanti setelah maghrib atau setelah taraweh. Kita niatkan, mau Imam Malik mangga ya Bapak dan Ibu, pokoknya Imam Malik niat saya puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh mangga. Mau Imam Syafi'i setiap hari kita jaga niat kita setiap hari ya, kita niat puasa terus setiap hari di bulan Ramadan, boleh mangga silahkan ya. Itu sudah insya Allah sudah di Allah Maha tahu segalanya. Atau juga ada juga yang kalau di kampung-kampung itu nawaitu sama udin anadai fadisahir Ramadhani hadisanatil ta'ala, mangga silahkan ya. Atau kalau yang susah hafalnya, susah niatkan niat saya puasa sebulan penuh Imam Malik, insya Allah itu akan sah ya untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan itu. Tentu itu dengan ilmu. Nah kemudian juga kita juga harus senantiasa berdoa. Berdoa ini karena merupakan apa? Bulan Ramadan itu merupakan bulan karunia ya. Bulan yang merupakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan ya. Ini tapi akan tetapi juga banyak tantangannya. Karena apa? Karena berkaitan dengan hawa nafsu, dengan menahan hawa nafsu kita itu. Jadi harus kita kendalikan ya hawa nafsu ini, karena betul-betul ini merupakan merupakan
cambuk bagi manusia yang biasanya halal, yang biasanya biasa kita nikmati makan, minum atau yang hubungan suami istri itu kan sebutkan halal kan, tapi kita berupaya untuk menahan hawa nafsu itu sehingga nanti ujungnya kita itu betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya ujungnya itu adalah kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai umat Muhammad ya tentu dianjurkan untuk berdoa. Apalagi bahwa kata hadis tadi sebutkan bahwa salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Sering-sering berdoa, ada bahkan tuh hadis itu disebut dilanjutkan itu bahwa kita doa orang berpuasa itu adalah doanya itu menembus sampai ke langit tuh ya. Oleh karena itu ya tentu berdoanya yang harus doa-doa yang baik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak doa yang kira-kira untuk mencelakakan orang lain. Di bulan Ramadan juga ini yang kita siapkan adalah planning tentunya. Planning juga yang matang tentunya ini ya. Jadi ada rencana-rencana, ada kuantum ya, ada lompat-lompatan yang memang harus kita rencanakan ya di bulan Ramadan itu. Tentu untuk apa? Untuk meningkatkan ya. Ada semacam ya meningkatkanlah ya, meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ya sepertinya biasa-biasa aja dari Ramadan dari tahun kemarin ke tahun sekarang itu seperti biasa aja, enggak ada apa-apa gitu. Justru peluang kita itu diberi kesempatan oleh Allah itu kan tidak semua orang itu disentuh oleh Allah itu untuk melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, nah di sini peluang kita itu kita bikin di manage agar betul-betul ibadah kita mempunyai kualitas. Mungkin ya umpamanya tadarusnya yang mungkin sehari-hari itu kita mungkin yang hanya one day one juice, mungkin di sasi saum ya bisa 5 juz ya satu hari, insya Allah mampu. Oh ya bisa, itu tergantung kepada niat kitanya sebetulnya itu. Tapi ya kalau kita niatnya hanya 1 juz ya nggak ada perubahan, tidak ada kualitas, nanti anggar kayak begitu ya. Mudah-mudahan tidak. Ini kita sebetulnya di manage-nya itu adalah di hati kita sebagai umat Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian sholat malamnya juga ya, termasuk banyak amal-amal yang lain yang harus kita manage dengan baik. Nah karena termasuk juga kitabnya Imam Syafi'i Al-Um itu juga kan ditulisnya itu kepada bulan Ramadan itu ya, pada bulan Ramadan itu menghasilkan tuh ya kitab itu banyaknya. Jadi memang di bulan Ramadan itu juga termasuk adalah bulan yang bulan yang berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah berikutnya juga harus ada persiapan ruhiyah jasad kita, mental kita dipersiapkan jalan matang ya, mental kita nih. Jadi supaya pikirannya bersih, tidak kotor, dan harus kan dijaga semuanya. Jangan sampai justru kita itu ketika saum malah kita pikiran jadi kemana-mana ya, jadi banyak hal. Nah ini jangan sampai terjadi. Yang terakhir tentunya adalah persiapan mal. Sebagaimana Rasulullah SAW itu biasanya di bulan Ramadan itu di hari ke-10 itu Rasulullah itu membagikan sodako infaknya itu rata sama fakir-fakir miskin itu. Jadi tidak sembarang itu. Ya kadang-kadang kita nggak sampai situ. Mudah-mudahan kita berupaya ya untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu supaya kita ibadahnya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekali lagi hadis tadi menyatakan bahwa orang yang saum itu adalah doanya diijabah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tentunya ini berpulang kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti kita menjadi orang-orang yang betul-betul takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan diwafatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ketemu di surganya nanti. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.